Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alhamdulillah. Iki sambungi wi agama Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara. Dan ini mungkin adalah bagian terakhir dari surah Asy-Syu'ara yang terdiri dari 227 ayat. Dan surah Asy-Syu'ara ini pada pura labe pura ini dirampe ini banyak memuat tentang kisah, tampu imega kisah, terutama kisah-kisah yang berkaitan dengan perjuangan di dalam berdakwah. Misalnya kita kisah Nabi Musa, kemudian kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Lut, ya. Ini semua adalah yang mana yewe nareki agurung serekuam mengi di dalam berdakwah, hendaknya kita memiliki kesabaran sebagaimana yang telah disebutkan dalam kisah-kisah tersebut. Jadi surah Asy-Syu'ara itu lebih pada nareko dibaca untuk meringankan beban. Untuk meringankan beban. Sebab kita dalam berdakwah pasti kita akan mendapatkan ujian dan cobaan. Baik, di halaman 376 kadaifun Allah subhanahu wa ta'ala hal unabbi'ukum a'udzubillahi minasyaitonir rajim hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Hal apakah yewe hal sedih hurupu ekuilan bahasa Rai dipakai untuk makutana. Na ye pape balin na hal dua mi rekotannya naam bertila hal, ya, beda dengan ada ada satu huruf hamzah yang berharakat fathah itu juga sama artinya apakah, tapi itu lebih pada pilihan, memberikan pilihan dan pertanyaannya lebih umum. Ya maka deh hal itu pertanyaannya, jawabannya na'am atau la. Tapi dia nasinin na pakutana engkai pape balinna. Ada jawabannya. Hal unabbi'ukum. Apakah unabbi'ukum saya beritakan kepada kalian? Ya, kalau di sini maukah aku beritakan kepadamu? Ala man, kepada siapa yang tanazzalus syayatin, napolei setan, melo ko ga uberitang tahun napolei setan, ya, orang yang didatangi setan. Tanya maki betul maka daya tu setangi onrona di langit tanya niki engkau boleh ala di langit apa natibin no, itu maksudnya ala man atas, ya, man tanazzalus syayatin turun syaitan padanya,
bukan menunjukkan bahwa syaitan itu kedudukannya tinggi tanya. Neki yang ke Paulina ala dilangi napa na TV. Asyayatin artinya syaitan-syaitan. Ye betuan na syayatin kama kada syaitan betuan na mabilah. Ataukah dilemparkan jauh terusir dari. Dan itu sesuai dengan kondisinya bahwa syaitan itu orang-orang yang jauh dari rahmat makhluk yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mabila pamasina kung Allah taala. Ketua makada syaitan betuanna disiksa atau dibakar. Ya. Syaitan. Ini adalah nama yang jangan digunakan untuk nama orang. Atau tu macam cerita makadayaan kesana Tony hasanna selampena ternyata auzubillahi minasyaitonir. Cerita mi kafir. Ya. Dan ini sebagai adab dan janganlah digunakan nama-nama ini untuk menggambarkan sesuatu yang misalnya ya ko keropo nama perselat dari hindari. Sebab setange itu tidak dilekatkan padanya kecuali sesuatu yang buruk atau yang sifatnya maksiat, najis. Apakah maukah engkau saya beritahukan siapa yang setan itu datang kepadanya? Ni gatau na pulay setan. Ya. Jadi ya komelo ki misengi tau malanggana si basetange, yene. Ya komelo ki mencaji tau de agasana dijauhi dari setan, jangan seperti sifat yang akan disebutkan. Tanazzalu ala kulli affakin athimin. Na yaitu setange tulina pulay tau affakin ditungke-tungke affak na puji mabelle asimin kemudian na puji pegau dosa aye langganan setan asal engkau setan mesti nalepangi ya maka tanggalkan semua yang berkaitan dengan daya tarik syaitan, yaitu hal-hal yang sifatnya dosa dan maksiat, begitu pula dusta. Na yaitu narekong ka pakai salata. Ajan atau makada padik meringal laleta sedih pigau perintah ng Allah Ta'ala. De, padik matana ya kudida biang yero pakai ta ya regano ditaruh-taruh yang bertentangan dengan syariat. Ajan atau bayangkan makada kita akan semakin mudah menjalankan agama Allah. Tidak. Tete gi onrong-onrong ke dilokai nama setan, mace itu setan atau. Ya, mace an belum mace mana tam. Kenapa? Ada daya tariknya di situ. Ya, ada daya tariknya. Makanya itu yang kemudian biasa natungkutungkai patamagi setan alena jar ilmu-ilmu ya. Alena tunggu-tunggu itu pertama setan. Awalnya mungkin dia bisa kendalikan nasabah ya tomiro tamae. Meta dia nulai kendalikan nasabah tanemi rotam napat tamae nakiamigan. Karena sudah ada daya tariknya, ada maksiat yang melekat pada dirinya. Kau baca-bacaan angka pakai-pakai dan tulina TV. Nah itu orang ini kalau tidak bertobat dan melepaskan semua itu serangi setan. Kenapa? Ada pada dirinya hal-hal yang membuat setan itu datang kepada. Okay. Begitu juga dusta ya, na tu ko mabelle ke cice na cuiri ni mega belle. Nah sebab magai, kani setan. Sekali kita berdusta, maka kita akan melahirkan dusta yang lain. Ya. Jadi hendaknya kita mengenali ini.
Makanya hal-hal yang seperti ini memang napi sangka mentok ke mata. Maka janganlah kalian hindari yang namanya dusta. Karena dusta itu akan mengantarkan kepada kerusakan. Ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, dan nanti kerusakan dosa maksiat itu akan mengantarkan kepada neraka. Yulquna sam'ah, yewe setange ya, yulquna nappaletu kengi as-sam'ah wassilif agasana perengkalinganna ya purana culinge koi dilengie melalui pembicaraan malaikat, dia mengambil berita dari situ ya, karena berita ini ketika disampaikan maka kemudian ya, kalau dulu sebelum Nabi SAW diutus itu memang setan itu ada tempat duduknya, maqa'ida lis-sam', ada memang tempat-tempat duduknya di langit itu untuk mendengarkan. Makanya itu sebelum Rasulullah diutus itu mereka jaji baca-bacaan asanruh ya, sikona po siko jaji, karena memang dia mencuri berita dari langit dan langit ini belum terjaga ketat. Tapi tatkala Nabi telah diutus maka langit ini dijaga ketat. Khusus Al-Quran itu pasti tidak ada yang bisa mendengarnya sampai kemudian Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi SAW. Tapi berita yang lain bisa kemungkinan. Cuma penjagaannya ketat. Setiap ada setan maka dia dilempar dengan apa namanya, asyihab, bintang atau api. Ya, ada yang kena, ada yang lolos. Ya, dia beritakan sampai kemudian kepada dukun. Yulquna as-sam'ah. Wadito dipahami di sini bahwa bukan cuma syaitan yang menyampaikan apa yang dia dengar, tapi ya dukun sandro yakoidi napaletu ketoi aga yang kelingai pole di setange. Dan di dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa fayaziduna mi'ata kadzbah. Ketika sampai menyampaikan berita itu maka dia akan mengikutkan 100 dusta. Jadi mitongan napaletu nekia apa kecuiri nasabah siratu belih ya, dan itu yang banyak kejadian. Apakah dukun sandro ini tidak tahu bahwa mereka ini didustai? Naisa dia tahu. Nekia karena banyak alasan tertentu akhirnya kemudian dia juga menambahkan dusta kepada orang atau pasiennya yang datang kepada. Wa aktsaruhum akadzibun. Kebanyakan mereka itu adalah pendusta. Kebanyakan mereka itu adalah pendusta. Ya kodite yewe capak na yewe aya kadzibun, berarti yang dimaksud di sini adalah sandro. Kadzibun, karena kadzibun dengan kadzab isim fa'il ya, dengan kadzab, kalau kadzab betuanna yang metur di matugagale sengadin na belih ya, dan itu melekat pada syaitan. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Sama ni asalnya ye surah Asy-Syu'ara. Itu ni kenapa disebut dengan surah Asy-Syu'ara, karena di dalam ayat surah ini terdapat ayat yang menyebutkan kata asy-syu'ara yang berarti penyair-penyair. Asy-syu'ara dari kata sya'arah. Sya'ara ini artinya merasakan, mengetahui, menyadari. Sya'arah. Sya'arah. Makanya itu mega ayat la yash'urun, betul na dia na isengi, dia na panadingi, dia na rasakan, dia na sadari. La yash'urun. Kemudian orang yang merasakan disebut dengan syair. Syair ya, dan kemudian nama ini diberikan kepada orang-orang yang mengungkapkan perasaannya, disebut dengan syair ya, yang memiliki perasaan lalu kemudian dia ungkapkan dalam bentuk kata-kata. Syair. Lalu kemudian kalau banyak
disebut dengan syu'ara. Asy-syu'ara. Ya. Dan syu'ara ini, syair ini adalah bahasa tanya uni-uni tanya. Nekia bahasa yang dikeluarkan oleh orang menggambarkan perasaannya. Yattabi'uhumul ghawun, yang diikuti oleh orang-orang yang sesat. Yang diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ya. Hukum asal atau pada umumnya syair itu memang mengantarkan kepada kesesatan. Syair. Ya, kalimat-kalimat. Coba perhatikan kalimat-kalimat yang banyak beredar yang didengar itu kebanyakan menyesatkan. Elok-elok termasuk, ya. Apalagi kalau nacuir ini uni-uni, ya. Nah ini bertambah lagi. Di antara yang diharamkan dari syair itu kalau mengundang hawa nafsu, mengundang permusuhan, sielek-elek, kemudian menyebutkan aib, ya, membangkitkan kefanatikan. Nah, ini dilarang semua. Dilarang semua. Walaupun ya namanya syair itu perkataan, halalnya halal, haramnya haram. Ya, niki narekona cuir ini uni-uni alat musik, maka itu laitosi bicarana. Rampe hadis lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dan ketumati nas agasana nah tu ummaku nahi, ya, sutra, zina, khamar, makoto benar itu alat-alat musik. Berarti ya sebenarnya haram, hukumnya haram, tapi nangga halalai. Jadi beda ceritanya antara syair dengan musik. Neke biasa silolong. Biasa silolong. Yaitu nyanyian disertai dengan musik. Ya. Coba lihat orang-orang yang menggandrungi nyanyian-nyanyian kita nih maka agak kedo-kedoan. Ya. Dan itu banyak diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ya. Allah Ta'ala mempeletu kaya. Ya. Allah yang menyampaikan seperti ini. Bahwa penyair itu yang pada umumnya menyesatkan itu memang diikuti oleh orang-orang yang sesat. Dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, ya, lebih banyak mendengarkan perkataan-perkataan syair ini elok-elong daripada Al-Quran dan hadis. Tidak pantas. Makanya itu Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra, dinku apa guruang ngiluri Nabi Muhammad syair. Wa ma yanbaghi lahu, itu nasifatu, tidak pantas bagi dia untuk membacakan syair. Ya. Tidak pantas. Makanya itu Nabi ya tidak pernah mengarang syair. Tidak pernah mengarang syair. Mendengar ya dari sahabatnya, misalnya Hasan ya bin Thabit, ya, kemudian dari Ka'ab. Tapi untuk mengarang tidak mengarang syair. Ini yang seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua, terutama orang-orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Narek ko ustaz na pakedo-kedo ni utuno mangkelinga leto, magaga ni kira-kira yang lain, apalagi kung masumba lagu tonya. Ya. Ini tidak pantas bagi orang-orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Al-ghawun dari kata gawa. Ya. Gawa. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Ya, tersesat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Ghayyan itu dari kata gawa. Tempat
dipersiapkan untuk menyiksa orang-orang yang tersesat. Ghayy, ya, ghayy, ya, mudah-mudahan ya artinya ghayy itu bahasa Inggris, ya. Kemana rumah tuh menurut? Ya ini mungkin kebetulan sama, tapi itulah nanti orang-orang yang ghayy tempatnya di ghayy, ya, di neraka kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Ghawun, orang-orang yang tersesat. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Coba perhatikan, tidakkah engkau melihat bahwa mereka itu pada setiap lembah? Ya, kenapa lembah di sini? Untuk menggambarkan bagaimana mereka itu kemana-mana mengembara, ya, dari satu lembah ke lembah yang lain pada saat itu untuk mencari inspirasi, menghayal. Nah, ini perbedaannya orang-orang yang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengenal agama Allah, maka dia membuka Al-Qur'an untuk mendapatkan ketenangan. Ya, membuka Al-Qur'an, mendengarkan nasihat. Ya, yakun nabita ju'ilat qurratu aini fis shalah. Bahwa yang menyejukkan hati dan pandanganku itu dijadikan dalam salat. Maka Nabi SAW itu ketika letih lelah, justru yang Nabi lakukan itu mas sempajang. Ya. Kita ketika ada masalah, maka kita salat. Nabi SAW ketika dikagetkan dengan sesuatu yang dahsyat, yang berat, ya, maka Nabi SAW melaksanakan salat. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Ajana dia kita ikut-ikutan, maka ada kegiatan begini, ritual-ritual begini bisa membuat ketenangan dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ya, seolah-olah agama ini tidak memberikan ketenangan. Tidak boleh, tidak pantas. Al-Quran ini adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un. Obat, ya, penyembuh. Maka itu tergantung akidah dan keyakinan seseorang. Wa annahum yaquluna ma la taf'alun. Dan perhatikan bahwa mereka ini orang-orang yang menggandrungi syair, penyair dan orang-orang yang menggandrunginya adalah orang-orang yang yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dan di sinilah ujian bagi orang-orang yang macam bicara. Ini menurut ujiannya. Ya, nasabah biasa memang apa lebih bicara. Termasuk orang-orang, ya, penyair ini, mereka kadang menulis syair-syair tentang keberanian, tapi mereka sendiri penakut. Ya. Terkadang mereka menulis syair-syair yang menenteramkan jiwa, tapi mereka sendiri gila, stres. Ya. Coba lihat tengkelingan ni elok-eloknya. Ya. Dan lucunya banyak orang-orang yang ketika mereka galau agak nengkelingan elok-elok. Ya. Apalagi ya elok mugie deh. Itu sedih nengka. Ah, reolome ya kudang kelinga elok mugie maka dia sedih nengka na menyamang. Tuli magasana mau susah mi. Ya, selalu susah. Si bawai lo ni pada elong-elong Malaysia. Ya, itu selalu susah. Itu menggambarkan perasaan-perasaan yang orang ketika mendapatkan masalah dia justru banyak mendengarkan musik atau lagu. Tidak pantas. Dengarkan Al-Quran, dengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan ceramah, dengarkan nasihat, dengarkan tentang akhirat. Ya, dengarkan kisah-kisah. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Makanya ini kita perhatikan
Ada orang-orang yang pintar berbicara, perhatikanlah bagaimana akidahnya, detail-detail bagaimana akidahnya. Kemudian perhatikan bagaimana amaliannya, amal ibadahnya juga. Karena banyak berbicara ini membuat orang itu kesulitan untuk mengamalkan apa yang dia bicarakan. Nah, itu ujian tersendiri bagi orang-orang yang bercerita. Padahal itu ceramah pengajian makotobaya, itu ujian bagi mereka adalah melaksanakan apa yang mereka ucapkan. Ya. Tapi di antara hal yang paling penting bahwa jangan ucapkan kecuali kebenaran. Kedalilena. Ka-Quran dan ka-hadisna. Ya, adapun setelah itu kemudian berusaha keras bagaimana melaksanakannya, terutama yang sifatnya fardu, kewajiban-kewajiban. Dan tidak boleh berprinsip bahwa gara-gara dia tidak melaksanakan, kemudian dia menyampaikan tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, tetap dia harus menyampaikan sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun maka dia pernah pigoi, dia tidak laksanakan. Ya, seperti misalnya ada kutanya maka ada engkau gak sempaja sunnah, aku pura kima sempaja perlu. Kebetulan dia belum melaksanakan itu, maka dia aja nanya itu dulu perlu. Tidak, ketika ditanya dan dia tahu, sampaikan bahwa iya ada. Bukan berarti kemudian setelah itu peletuk mati dia punya ujamai. Tetap disampaikan sesuai dengan apa yang dia ketahui dan benar. Oh iya engkah ya loro diolona loro sikoe mundrina loro sikoe diolona mundrina mengeribe sikoe mengise diolona sikoe betul kan. Ya kutanya engkau gak puasa selain puasa Ramadan. Nah sebaliknya dia pernah puasa Senin Kamis maka deh. Tidak seperti itu juga. Dia itu apa kira? Terutama ini yang kita ini yang sifatnya fardu. Ya. Adapun sunnah bisa kita sampaikan walaupun kita belum laksanakan. Tapi yang sifatnya kewajiban dan sesuatu yang haram yang harus kita tinggalkan, maka ini ya akan menjadi pertanyaan juga di hari kemudian. Illal ladzina amanu. Ini. Jadi kalau tadi pada umumnya penyair itu adalah orang-orang yang jauh dari petunjuk. Maka kemudian Allah memberikan pengecualian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Jadi ia itu tepuk memang memberikan pengaruh yang besar. Tepuk dulu ya kemgeloi tepuk ya akidai. InsyaAllah itu yang lain akan mengikut. Ya, wa amilus salihati dan melakukan amal salih. Wa dzakarullaha dan banyak mengingat. Wa dzakarullaha katsiran banyak mengingat Allah. Sekarang lihat orang-orang yang kemudian mengatakan tentang ya lepas bahwa musim idnya haram. Orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa musik itu boleh. Sekarang lihat keadaannya. Apakah mereka bagus keimanannya? Apakah mereka melakukan banyak amal saleh? Apakah kemudian mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Wantasaru min ba'di ma zulimu dan mereka apakah mereka ini termasuk orang-orang yang membela sebagaimana yang dikecualikan? Apakah mereka termasuk orang yang banyak mengingat Allah dan membela agama Allah Subhanahu wa taala? Atau kena puji memang cerita? Ya. Masuk waktu salat dia di masjid. Ya, suka saja cerita-cerita, suka menyanggah dalil-dalil agama